Jadi karakter dan materi itu sudah disediakan oleh Kemdikbud, namanya dimensi elemen. Pak Wahyu sampun besok ya, yang ada 6 dimensi, terus elemen, sub-elemen. Nah itu, kemudian yang materi-materi itu, ketika saya ke Sempeken mengajarkan materi apa, itu sudah disediakan oleh Kemdikbud, namanya CP. Dan luwes CP-nya kalau dulu itu target matematika 1 tahun, sekarang 2 tahun, namanya fase. Jadi sudah dimasukkan fase di sini. Kalau seperti itu pembelajarannya Bapak Ibu, misalnya tilik-tilik Pak. Jadi selama 5 hari ini Pak Wahyu ada 11 tujuan ini, ada mata pelajaran Pancasila, IPAS dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini pakai buku teks apa yang cocok Bapak Ibu? Tidak ada buku teks itu. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual guru yang tidak tergantung pada buku. Sekarang sudah ada banyak, selain buku ada yang kemarin kami sosialisasikan, yaitu AI ya, ChatGPT. Disitulah banyak sekali informasi-informasi. Jadi itu Bapak Ibu, merdeka artinya adalah memerdekakan siswa dan memerdekakan guru dalam rangka ini Pak, memerdekakan kepentingan siswa sebagai rujukan utama. Kepentingan siswa tadi apa Bapak Ibu? Saya ulang lagi, tumbuh kembangnya kebutuhan lahiriah dan batinnya. Jadi teman-teman guru bisa menengok di topik kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar. Itu Pak Dirjen, Pak Irwan Sarir banyak memberikan hal itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian tetap menggunakan yang dari Kemdikbud, yaitu CP dan ATT. Karena untuk saat ini itu kami Kemdikbud tidak mengintervensi secara detail. Kami mengintervensi hanya 3 Bapak Ibu di kurikulum merdeka, yaitu menyediakan CP, kemudian struktur kurikulum dan prinsip-prinsipnya saja Bapak Ibu. Prinsip pembelajaran itu ini, prinsip penilaian itu ini. Yang pembelajaran itu prakteknya ya yang kita lihat simulasi saja ya Bapak Ibu ini ya. Mungkin mungkin tidak memuaskan Bapak Ibu, tapi secara umum ya seperti itu pembelajaran. Ini saya belum ke penilaiannya, sebab kualitas sekolah nanti itu juga diukur dari rapot pendidikan, rapot mutu. Nah, terus nanti soal penilaiannya bagaimana? Kalau seperti ini asesmennya bagaimana? Sudah tidak hafalan lagi. Suku Asmat mendiami provinsi titik-titik. Alat pengukur pH air adalah titik-titik. Sudah bukan itu lagi evaluasinya. Tapi evaluasinya adalah evaluasi penalaran. Siswa diberi kasus Bapak Ibu, studi kasus itu, kemudian disuruh memecahkan permasalahannya. Kasus itu dalam bentuk bacaan. Kalau sekarang ini namanya kemampuan literasi dan numerasi. Itu bisa dilihat kemampuan literasi numerasi Bapak Ibu di raportnya. Nah, saya pesan ke SD Kenalan, jangan lupa Pak Wahyu Bulani literasi numerasi. Jadi di raportnya minimal hijau lah, sehingga istilahnya sumber. Sebab kami bagaimanapun kami dari Kemdikbud melihat kualitas sekolah salah satunya dari rapor pendidikan yang ada di sekolah-sekolahnya. Oke, saya kira sekian Pak Dewan. Terima kasih, mohon maaf atas semuanya, mungkin ada sesuatu yang baru. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo selaku Widya Prada dari Provinsi Jawa Timur, dan juga artinya perwakilan dari Kementerian Pendidikan ya Pak ya.
yang mengakselerasi untuk implementasi kurikulum Merdeka. Baik, kami juga ucapkan selamat datang sekali lagi buat Pak Sugiarto. Matur nuwun sangat Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara karena setelah ini kita akan berlanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu Merti Negari. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu masih ada keluangan waktu, monggo silahkan nanti bisa hadir menyaksikan penampilan dari anak-anak baik yang siswa-siswi SDK Kenalan dan juga siswa-siswi dari Banyuwangi yang sudah live in dan berproses di sini selama 5 hari. Baik. Oh, sebelumnya monggo Pak Sugianto kalau ada penguatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman. Selamat siang. Yang hormati Pak dari Kemendikbud BPSDM Jawa Timur, yang Pak Dwi dari Korwil, yang hormati Pak Kepala Sekolah SD Negeri Kenalan dan juga tamu dari SD Negeri Karmel dan juga RI Banyuwangi. Hadirin semua yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim semoga keberkahan kita semua. Amin. Terima kasih atas kami diundang sehingga ketika kami diundang kami dapat informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kenalan. Kalau kita membaca konteks dari tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu kalimat cerdas itu di situ ada banyak kecerdasan yang harus kita bangun dari kecerdasan fisik, kecerdasan ilmiah, kecerdasan agama, dan juga ada kecerdasan terkait sosial, termasuk dalamnya bagaimana kita bekerja sama karena kita berkolaborasi dalam sebuah kelompok masyarakat. Saya sangat apresiatif dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kurikulum Merdeka di SD Kenalan. Kecerdasan itu ternyata secara kontekstual sudah teraplikasi dalam sebuah kegiatan yang nyata. Ada kegiatan tilik beli, ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan kita terhadap alam. Termasuk ini merupakan salah satu harapan kita, permasalahan besar kita di Borobudur. Salah satu di antaranya adalah membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketika kita akan berbicara masalah berkelanjutan, ternyata ini merupakan tantangan terkait dengan kualitas kita juga. Salah satu di antaranya kami punya pasar di Borobudur. Beberapa saat yang lalu dari pengunjung Aman Jiwo berani dibawa turun ke situ untuk berinteraksi dengan para pedagang. Artinya pemandu berani membawa ke situ untuk apa yang mereka menikmati caranya berproses transaksional secara tradisional di pasar. Tapi sekarang sudah mulai tidak berani karena apa ternyata nah ini ternyata permasalahan sampah menjadikan pariwisata kita tidak berkelanjutan. Artinya dulu ada sekarang tidak ada. Demikian hanya dengan sumber-sumber alam kita yang ada, mata air dan keindahan alam, ternyata kalau tidak kita pelihara ternyata hilang juga. Banyak yang sambat, ternyata mata air kita banyak yang mati. Dan ini diperlukan sebuah kecerdasan bagi kita sejak dini. Makanya terima kasih ada program namanya Tilik Beli. Saya sering matur pada Pak Kades, pada masyarakat, Pak, kekirangan beliau bukan kekirangan. Salah satu yang menjadi tetangga desa kita di mana Cahirjo, di atasnya 6 langit sekarang sudah berbuka air di Dusun. Nah, kadang-kadang kita jangan ada mata air, ada Pak Sering di antar witi. Ternyata setelah witi ambruk, maka airnya mati. Yang jadi catatan kita, kenapa sebelum mati kita tidak mengambil untuk inisiatif untuk mengulangi. Ini kesadaran pilih-pilih ini salah satu yang perlu kita tanamkan pada masyarakat, pada anak-anak kita untuk bagaimana menjaga sumber daya alam kita, utamanya konservasi. Ini satu. Terus yang kedua, kecerdasan sosial. Ada program namanya Posko, pilih orang sakit dan orang cukup. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita latih. Nah, kepedulian pada kepentingan kita sebagai masyarakat menjadi catatan kita.
Kemudian kecerdasan fisik, ternyata di sini ada namanya apa? Pekan olahraga kenalan. Singkatannya Kok. Iya. Saya senang programnya tapi singkatannya sih kurang. Pekan olahraga kenalan. Di situ memang ada semacam pertandingan secara fisik walaupun kegiatannya bentuk permainan tradisional, tapi olah fisik merupakan hal yang sangat kita harapkan. Karena kalau tidak seperti itu kita diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita betul-betul dengan setan kecil namanya HP. Luang waktu mereka hanya mojok, ketika sudah mojok lupa berolah fisik, lupa bermain, sehingga nusewu jangan salahkan masa tua anak-anak kita tidak padat seperti ketika kita kecil, layang rono, berubah sodor, penehan dan sebagainya. Dan ini merupakan kecerdasan yang dibangun sejak kecil. Kemudian di sisi lain kecerdasan ekonomi titik yang seperti yang disampaikan, program ini juga merupakan salah satu pelajaran kontekstual bagaimana cara anak kita untuk bisa berdagang, bisa untuk berniaga. Ini secara tidak langsung kalau kurikulum ini ditanamkan, dan ini akan membangun budaya anak sejak dini. Oleh karenanya saya berharap Pak Dwi tidak hanya di kenalan ini di sekolah-sekolah lain pun kami berharap kemudian bisa diterapkan ada semacam kegiatan aplikatif semacam ini. Tentunya saya sangat terbantu. Salah satu jadi rasa prihatin saya itu terkait dengan pengelolaan sampah. Itu ternyata anak-anak kita ketika pulang sekolah, saya sering menemui di belakangnya itu di boncengke mbokne masih minum dawet, habis dawetnya ini tidak hanya sekali dua kali, sering saya menemui semacam itu. Nah ini kalau kita tanamkan sejak dini dengan model aplikatif semacam ini, tentunya akan menjadi modal bagi kita untuk kesiapan kita menghadapi permasalahan yang ke depan tidak akan semakin mudah, tapi semakin sulit. Contoh sampah, kita di Kabupaten Magelang sudah darurat sampah, di Jogja pun darurat sampah ya, karena BPA-nya tidak boleh untuk buang sampah lagi sekarang, karena sudah perlu di Borobudur di Magelang ini kita punya namanya TPS Pasuruan. Ketinggian sampah maksimal kita 15 meter, tapi sekarang sudah 37 meter. Artinya sudah sangat-sangat overload, dan tentu boleh dikatakan sekarang kita ada tambahan candi satu. Candi satu. Sedangkan konsep Pak Bupati sudah cetok, selesaikan permasalahan di tingkat desa, diawali dari pilah dan titik sampah di masing-masing rumah tangga. Ini ternyata untuk sampai ke arah itu